Ya, kembali bersama kami di Saling Silang. Saya ke Bang Emrus. Bang Emrus, elektabilitas Jokowi ternyata tidak bagus-bagus banget begitu ya. Lebih bagus Pak SBY kemungkinan di 2009 pada saat ingin mencalonkan untuk kedua kalinya. Saya akan jawab secara metodologi dulu gitu ya. Itu penelitian pertama potret sesaat. Tidak jaminan untuk yang akan datang. Itu pasti. Gitu ya. Karena pada saat itu andai kan saudara memilih, siapa yang Anda pilih. Tapi bisa berubah. Yang kedua, saya mau kritisasi dulu para pelaku survei ini, gitu ya. Apakah pelaku survei yang membuat Jokowi naik adalah pelaku survei yang sama dengan pelaku survei yang membuat Jokowi turun? Yang ketiga, Anda melihat lembaga survei tidak independen? Anda menilai? Oh, saya secara metodologi bisa kita kemukakan. Oleh karena itu, seringkali hasil survei yang dikemukakan ke publik hasilnya, metodologinya tidak dipersoalkan. Justru persoalan itu bukan di hasil, di metodologi. Misalnya, kita mau bongkar bagaimana dia teknik samplingnya, bagaimana dia margin of errornya, bagaimana ukuran sampling yang digunakan, ya kan? Kemudian bagaimana susunan kuesionernya. Saya terus terang mengatakan, saya pengajar metodologi. Bisa nggak kita mainkan ini metodologi yang menyimpang secara etis? Misalnya beliau ini ingin saya menangkan dalam suatu survei. Dalam daftar kuesioner, saya cantumkan nama beliau di sebelah kiri, urutan kedua ke sini, gitu ya. Selalu dia di kiri. Orang cenderung memilih yang di kiri, terutama orang yang belum mengambil keputusan. Kalau orang mengambil keputusan pasti teliti mengambilnya. Tapi orang yang swing voter akan cenderung ke sini. Kemudian kalau susunannya ke bawah juga selalu dibuat di atas. Ini harus kita perhatikan. Teman-teman melakukan survei ini. Hampir semua, kalau kita tidak bisa sebutkan semua, lembaga survei itu menempatkan Pak Jokowi di peringkat pertama di kisaran 50% atau di bawah sedikit, dan Pak Prabowo di 18, 19 sampai 20%. Itu hampir semua. Dan trennya kebanyakan menurun. Yang lainnya di bawah sekali. Trennya turun. Hampir semua. Ini sebetulnya memang dua-duanya adalah pesaing yang berat begitu loh, bagi incumbent dan juga bagi oposisi. Sebelum para pesurvei mengemukakan metodologinya, termasuk pembiayaannya, tidak terbuka, sepanjang itu saya pertanyakan secara akademik. Betul. Kalau dibuka ke jadi Pak Emrus ini nggak percaya bukan Pak Jokowi tinggi. Tunggu dulu, kita harus lihat. Jadi dibuka metodologinya ke publik, dibuka pembiayaannya secara fair, nah baru kita bisa percaya. Nah, kalau misalnya katakanlah pelaku survei ini kan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif mereka melakukan penelitian ini relatif sama angkanya, baru kita bisa terima. Tapi hati-hati dengan margin of error. Mereka bisa bermain di margin of error. Misalnya survei beliau, survei ibu misalnya, Jokowi menang, Jokowi kalah, tapi masih di batas margin of error. Mereka bisa bermain di sini. Ada waktu pilkada DKI Jakarta. Saya nggak usah sebut nama survei, lembaga surveinya. Di awal mereka mengatakan Ahok menang. Selalu Pak Ahok menang. Makanya, tapi ketika di akhir, baru Ahok kalah. Nah, dan dia berada di margin of error. Oleh karena itu Pak Emrus, kita ini dengan segala hormat dengan lembaga survei, kita akan jadikan itu referensi, tapi kita secara internal punya survei internal juga, dan kadang-kadang survei internalnya lebih benar. Contoh waktu di Jakarta itu. Nah, oleh karena itulah para lembaga survei harus kita kritisasi. Karena kita tidak hadirkan satu pun lembaga survei, jadi kita tutup saja mengatakan itu karena tidak adil rasanya, tidak kemudian mereka melakukan pembelaan diri atau menjawab gitu. Saya Pak Jokowi ininya tinggi. Saya ingin bertanya kepada PKS, sudah pasti hakul yakin Anda akan mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden atau sebagai kingmaker? Ya, yang pertama PKS tentu tahu koridor ya. Sekarang yang dilakukan PKS sudah diputuskan oleh Majelis Syuro, ada 9 capres cawapres dari PKS. Termasuk Anda? Termasuk saya. Ya, ketika partai-partai lain takut untuk ngajuin cawapres, nggak berani, PDIP ini partai terbesar loh. Banyak sekali tokoh Eriko dan lain, tetapi semuanya diserahkan. Teman-teman Golkar juga demikian. Terserah. Buat saya, partai itu institusi publik, tempat kawacanda di muka, pimpinan nasional dididik. Kalau dia tidak berani untuk mencalonkan calon pemimpin nasional, berarti dia gagal. Apalagi mengandalkan kepada satu orang. Nah, karena itu PKS sekarang fokus ada 9. Nah, kemudian kami komunikasi, monggo. 9 itu pertama Pak Prabowo pastinya. Ya, enggak internal. Secara umum internal kita ya? 9. Internal semua tuh kader ya, ada Pak Ahmad Heriawan, ada Pak Hidayat Nur Wahid, ada Pak Irwan Praetno, ada Muhammad Anies Mata, ada Soebul Iman. Ada Anda sendiri, belakang. Anda sebutkan dong. Saya paling belakang. Saya banyak dukung yang lain dah itu ya. Jadi monggo
sekarang biasanya yang sering ngalah itu akan jadi. Gerindra, kalau Gerindra putuskan Prabowo, kita akan dukung. Akan dukung. Sebagai capres, 100%. bukan sebagai kingmaker. Kalau Prabowo mau jadi capres, 100%. Kalau Pak Prabowo mau jadi kingmaker, 100%. Itu hak Gerindra. Oke. Tapi andai kan bukan calon presiden dari PKS, tetap dukung. Calon presiden. Pastinya calon presiden dari PKS. Prabowo. Iya. Tapi calon wakil presidennya tidak dari PKS sama sekali, kita akan mendukung. Iya, itu kalau hasil musyawarah kita dukung. Oh, kalau hasil musyawarah kita gini. Bukan, ya wajar kan. Bersayap juga. Bukan kami kan kalau dengan juga sama-sama. Kalau berdua kita bahas berdua. Kalau Partai Gerindra, PKS, PAN udah latihan tadi. Kerjasama politik di pilkada ada 5 provinsi. Kalau yang di poros Pak Jokowi belum pernah latihan. Pak Golkar ngusung Pak Erlangga, ya nggak, PDIP kemungkinan Pak Budi Gunawan, ada semua segala pasti ruwet. Nah, Pak Emrus lebih melihat mana yang sudah pernah latihan kerjasama koalisinya atau jadi yang nanti, belum lebih yang mana siapapun calon itu akan lebih besar peluang menangnya. Undecided voters sekarang ini itu jujurnya nggak milih Pak Jokowi karena beliau itu incumbent. Beliau punya anggaran, beliau punya pasukan, beliau punya waktu, beliau punya panggung, tapi masih undecided. Arti yang tidak memilih dan yang undecided peluangnya akan kembali. Tadi saya sudah tanyakan kepada Pak Ferry, saya belum tanyakan kepada Pak Mardhani. Sebentar, saya belum tanyakan kepada Pak Mardhani bagaimana menurut Anda kemungkinan Pak Prabowo ini dicawapreskan saja dengan pasangan Pak Jokowi. Mengingat semua ingin Pak Prabowo menduduki suatu jabatan tertentu. Karena seorang negarawan begitu, jangan sampai negarawan yang sangat bagus sekali, nasionalis begitu, harus tidak menang untuk ketiga kalinya. Itu cara berpikir yang salah. Ketika Presiden 3 tahun diberi kesempatan dan tidak menunjukkan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang layak, kemudian Pak Prabowo menjadi wakil, namanya Pak Prabowo tidak sayang kepada bangsa. Selama kami berinteraksi, Pak Prabowo itu sangat concern, bahkan kalau perlu jiwa raga saya untuk bangsa. Nah karena itu secara gentleman Pak Prabowo ingin tunggu waktu, ada momentumnya, sedang menata barisan. Dalam waktu dekat kami yakin ya Pak Prabowo akan mengumumkan maju, PKS akan bersama Gerindra untuk menantang Pak Jokowi. Atau tidak maju? Baik. Karena belum diputuskan kan? Sudah pasti maju. Pak Emrus, saya ingin pandangan objektif Anda. Jika kemudian Pak Prabowo menjadi capres dari oposisi begitu ya, PKS, Gerindra dan PAN begitu yang sekarang oposisi, seyogyanya siapa cawapresnya? Cukup banyak yang terus kemudian sudah subuh-subuh mendeklarasikan diri ingin maju menjadi cawapres. Karena ini siapa yang harus mereka ambil? Pertanyaan hipotetis ya. Jadi tentu kita jawab juga hipotetis. Kalau dia mempunyai katakanlah mempunyai daya saing terhadap Joko Widodo dengan pasangannya, sebejatinya dipasangkan dengan Anies. Gitu ya. Karena saya melihat bahwa dukungan ada suatu penelitian walaupun tetap saya mengkritisasi bahwa Anies ini berpotensi untuk menjadi wakil presiden, gitu ya. Nah, kalau itu dipasangkan, Mas Anies punya panggung pilkada DKI. Pertanyaan saya, apakah partai-partai pendukung rela semacam PKS melepaskan itu? Mereka lebih simpel loh, hanya 3 begitu ya. Dan di DKI sudah membuktikan di Jakarta, di DKI jangan ditanya dulu. Terus coba tanya, kalau misalkan yang ke Pak Jokowi gimana? Nanti saya coba tanya. Jangan dulu ke situ dulu. Kalau kita udah di Jakarta udah latihan. Tidak dapat jangkau dalam konteks mengusung wakil presiden. Yang penting bangsa ini dapat presiden baru yang lebih baik. Rela katanya. Kalau itu rela, saya kira ini menjadi pesaing yang kuat bagi Jokowi dengan pasangannya nanti. Tetapi kembali lagi nanti kekuatan itu siapa pasangan Jokowi Widodo? Siapa pasangan Jokowi Widodo yang paling ideal? Walaupun sangat dinamis ya, sangat berubah. Dinamis dan masih cair sekali. Kalau saya melihat dari sudut elektabilitas partai sebagai landasan kita, karena partai nasionalis adalah partai yang selalu pemenang. Partai yang katakanlah religius, saya pikir tidak pernah memenangkan. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya. Di pilpres, di pilkada-pilkada itu sangat cair loh. Iya, ada yang religius, ini kan ada yang tidak. Ini ada gelombang baru loh, ada gelombang baru ya. Maksud saya sudah mengkristal ini di pilpres gitu ya. Nah, kalau memang kalkulasi dari perolehan suara, tidak ada salahnya dari kader Golkar dipasangkan. Karena mereka adalah pemenang pertama dan kedua. Nah, barisan kekuatan politik mereka di Garis Solo begitu kuat. Tidak pernah kita melihat, apalagi setelah reformasi, tidak pernah partai yang berbasis kepada religius memenangkan pilpres atau katakanlah
pileg begitu ya. Oleh karena itu kader-kader yang ada di Golkar, bahkan saya udah katakan di jadi menurut Anda Golkar lah artinya yang dipasangkan bahkan saya katakan dipasangkan untuk kedua kalinya, yaitu dengan JK. Walaupun banyak pandangan yang muncul di situ. Apa kabar ya PDIP kalau kemudian Golkar yang menurut Anda yang nanti itu akan jadi karpet merah Pesi, karena Pak Jokowi udah terakhir. Jadi siapapun yang jadi cawapres, peluangnya untuk menjadi 2024 presiden nanti besar. Sayang kalau PDIP lepas. Oke, PDIP kalau tadi PKS, Gerindra dan PAN merasa sudah sangat solid ya. Pilkada DKI mereka menangkan, lalu kemudian beberapa pilkada mereka cukup solid dan lebih simpel daripada koalisi yang Anda usung. Koalisi besar itu problem. Itu problem katanya koalisi besar. Benarkah demikian? Tadi kan kita berbicara ya, jangan melompat-lompat nih. Tadi kan terus ke sana ya, silakan saya. Coba lihat ini. Kalau kita bicara tadi dari sudut survei, coba disurvei. Bagaimana hasil survei yang ada sekarang dengan Pilpres, begitu juga dengan partai-partai. Apakah signifikan seperti itu? Apakah sekarang Gerindra menjadi nomor 1, kemudian PKS nomor 2? Kan tidak juga kan? Tidak seperti itu. Mbak Besi, saya mau ingatkan di sini ya, bahwa Pilpres itu tidak sama dengan namanya Pileg, tidak sama dengan pilihan partai. Bahwa figur itu penting. Coba lihat di Pilpres. Di Pilpres, katakan tadi dia disampaikan, memang kita munculnya harus menguasai data. Nah, kalau di survei, Pak Jokowi belum sampai 50%. Tapi Mbak Besi yang belum menentukan berapa persen, oke? Kemudian Pak Prabowo berapa? Di bawah 20%. Di bawah 20%, yang ini di bawah 50%. Yes, kemudian yang 50% sudah dapat anggaran loh. 3 tahun, dapat media. Nah, jadi bagaimana? Pak Prabowo belum bekerja. Mau dikatakan seperti itu. Nah, apalagi kalau dipadukan misalnya wakil presidennya dari PKS. Kayak Pak Mardhani. Nah, ini kan sebenarnya bagus sekali kalau yang muda-muda ini muncul. Ada efek kejutnya. Tapi kalau yang ini, ya kami senang sekali. Kenapa tidak segera? Kalau memang itu sudah diyakini, tentu kan ini politik ya. Mereka yakin akan 1-2 minggu lagi kok. Ya kita lihatlah. Pertanyaan saya belum dijawab Pak Eriko, begitu. Kalau menurut PDIP idealnya ketika Bu Mega dan Pak Jokowi berbicara berembuk untuk mempergunakan hak prerogatif Pak Jokowi dan setengah Bu Mega seperti itu ya, untuk menentukan siapa wakil Pak Jokowi, menurut Anda siapa yang paling layak? Supaya tidak kalah dengan Pak Prabowo. Jangan dianggap remeh juga ini Pak Prabowo. Harus diajak bicara juga, Nasdem suaminya Mbak Besi juga kan mesti diajak bicara juga, kan penting juga. Ini semua kan harus diajak bicara. Artinya bukan kita. Jangan ke personal. Tadi kan personal Ibu Mega. Maksud saya PDIP itu besar loh. Pak Mardhani harus segera. Ini sekarang gini. Dan punya banyak. Ada. Makanya saya tadi Bu Risma itu luar biasa loh, Bu Risma itu kan. Makanya PDIP bagus sekali diajukan gitu. Nah, ini yang saya heran nih. Silakan dikomentari. Tapi kalau kita memberikan komentar seperti PKS juga, kenapa tidak berani memajukan yang muda-muda? Nggak usah jauh-jauh. Jadi semuanya masih wait and see seperti itu ya. Semuanya masih berhitung-hitung. Berdebat. Sekarang tidak ada kenyataan yang ada yang bisa di ini kan, apalagi yang lain. Semuanya masih berhitung-hitung begitu ya. Kita fokusnya Jokowi. Sama kan? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi intinya PDIP membuka peluang kepada kita semuanya, termasuk jika kemudian bukan kadernya yang dipilih oleh Pak Jokowi begitu ya. Mbak, saya mau tanya. Memang Pak Jokowi siapa? Kader. Apa bukan kader PDIP Perjuangan? Nah, Mbak Vesi jawab dong. Iya. Kader kan? Ada informasi juga petinggi PDIP yang mengatakan kalau sudah kader RI 1-nya kami legowo kok RI 2-nya bukan kader. Masa harus sama-sama kader? Saya tadi jawab pertanyaan saya dulu. Apakah Pak Jokowi kader PDIP Perjuangan? Kader. Kader ya, sudah dijawab kan? Sekarang kader terbaik kami sudah dimajukan. Sekarang nomor 2, mau dari kader kami atau tidak kader kami, ada masalah? Tidak ada masalah bagi PDIP sama sekali. Legowo. Itu jawaban Anda ya? Inilah namanya catat tuh ya, catat tuh. Iya, baiklah. Tapi beda nanti kita lihat nanti PKS serius nggak seperti itu. Sebelum kita harus break dulu ya Pak Emrus, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.